Saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Walaupun sampai sekarang kita belum bisa kebaktian di gereja ini, tetapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita masih bisa mendengarkan firman-Nya pada saat ini secara online yang disampaikan oleh pendeta kita dalam minggu ini. Warta jemaat mengenai perjalanan gereja dan pelayanan kehidupan gereja kita boleh lihat melalui WA Group PJJ kita masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita dipanggil berdoa untuk pelayan gereja. Minggu ini mengingatkan kita akan kebaikan Allah yang memanggil manusia untuk menjadi pelayannya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menopang dalam doa. Marilah kita mempersiapkan diri, hati dan diri kita untuk menyembah Allah. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 6. Di dalam nama Allah Bapa yang telah memilih engkau menjadi pelayannya, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi sumber pekabaran Injil, dan di dalam nama Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan pelayanannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita Kidung Jemaat nomor 320 bagian pertama sampai kedua. Syukur
Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari Yosua 1 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kuperintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk datang ke bait Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami Bapa telah memuji Engkau ya Bapa, dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan sapaan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah, karena kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dan pakailah Bapa hamba Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga hikmat yang datang daripada Bapa kiranya memberikan kekuatan kepada hamba Tuhan untuk mendengar, untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan juga melalui penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami akan firman Tuhan, dan terutama Bapa, kami dapat memakai firman Tuhan menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami, sehingga dengan demikian Bapa, nama Tuhan selalu kami permuliakan di dalam setiap totalitas kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bagian daripada khotbah kita pada minggu ini diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu.
Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah minggu kita pada minggu mendoakan pelayan Tuhan, serayan Tuhan, dengan tema taati dan tetaplah mendoakan hamba Tuhan. Taati dan tetap mendoakan hamba Tuhan. Taatlah dan tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Nas ini kutipan daripada teks khotbah kita, Ibrani 13 ayat 17, yang merupakan himbauan bagi jemaat. Sebab dengan taat dan tunduk, membuat pemimpin-pemimpin tersebut akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Artinya seorang hamba Tuhan, baik pendeta, pertua diaken, sangat mengharapkan dukungan dari jemaat yang dia pimpin. Di dalam invokasio Mazmur 105 ayat 15 diperlihatkan akan betapa besarnya kasih Allah bagi bangsa Israel dalam hidupnya melalui nabi-nabi. Dan dia mengatakan, jangan mengusik orang-orang yang kau urapi, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabimu. Tuhan yang memelihara orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan juga yang memelihara bangsa Israel dan menjamin akan keselamatan bangsa tersebut. Sehingga dalam ayat ini seakan-akan mau mengatakan bahwa siapa yang mau mengusik dan berbuat jahat kepada bangsa Israel, maka Tuhan akan bertindak dan membela bangsa Israel. Demikian juga dia membela nabinya. Dalam bacaan firman Tuhan yang pertama, kita bisa juga melihat bagaimana Joshua meneruskan pekerjaan besar. Tentu ini tidaklah gampang. Bagaimana tugas Joshua meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa. Tentu ini tidaklah gampang. Tidaklah gampang mempengaruhi, tidaklah gampang menasihati orang muda yang tidak melihat bagaimana peristiwa-peristiwa besar dan sejarah tonggak besar menuju masa depan yang lebih cerah. Yosua diberkati tugas. Yosua diberi tugas agung untuk membawa benang estafet untuk sampai ke tanah Kanaan. Karena kita bisa melihat bagaimana Joshua meneruskan tugas estafet yang telah dilalui, yang telah dilaksanakan oleh Nabi Musa. Dan tugas itu bukan adalah tugas yang gampang. Dan dalam teks bacaan kita ini merupakan perintah Joshua. Perintah Joshua kepada bangsa Israel dan pasukan bangsa Israel untuk menjalani seluruh perkemahan dan menyediakan bekal untuk menyeberangi sungai Yordan selama 3 hari. Dan dia juga menguatkan mereka dengan mengatakan, jangan takut, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Dalam hal ini katakan Yosua benar-benar bertindak sebagai pemimpin yang mengarahkan bangsa Israel untuk semangat dan memberikan kenyamanan akan penyertaan Tuhan. Dia merebut tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka bangsa Israel. Dan kita juga bisa melihat bagaimana respon bangsa Israel terhadap perintah Joshua.
Mereka mengikuti perintah Joshua dan mereka berkata bahwa mereka akan patuh kepada Joshua sama seperti mereka patuh kepada Musa sebelum Joshua yang meneruskan estafet kepemimpinan daripada Musa. Dan bagi yang menentang Joshua dan yang tidak mendengar perkataannya akan dihukum mati. Dengan demikian hal ini memperlihatkan akan dukungan yang besar dari bangsa Israel bagi Yosua yang menggantikan kepemimpinan Musa. Bukan hanya itu saja, tapi bangsa Israel menguatkan Yosua dengan mengatakan, hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Inilah penyertaan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel juga memberikan penguatan di dalam mendukung Joshua untuk meneruskan estafet kepemimpinan daripada Musa. Demikian juga dalam khotbah kita yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 19. Dalam khotbah ini kita berbicara bagaimana sikap hidup yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Karena pada saat itu ada kecenderungan orang percaya untuk kembali kepada kepercayaan dan praktik hidup semula karena besarnya godaan dosa. Oleh karena itu penulis kitab Ibrani menekankan pentingnya sikap hidup mempertahankan iman semula dan meminta pembacanya untuk meniru Kristen yang sedang setia melakukan kehendak Bapanya. Karena itu di dalam Ibrani pasal 13 dibicarakan sikap hidup yang benar, berkenan kepada Tuhan, seperti hidup dalam kasih persaudaraan. Dan dalam ayat 15 sampai dengan 19, dinyatakanlah untuk terus-menerus memuji Tuhan sebagai penampakan akan pengakuan akan nama Yesus. Dan tidak berhenti melakukan perbuatan baik berdasarkan kasih bukan hanya kepada sesama saudara, tetapi juga orang-orang asing, dan menanti para pemimpin mereka yang melakukan tugas panggilan jiwa mereka dengan gembira. Dan ketaatan dan kesetiaan kepada para pemimpin atau gembala harus dilaksanakan sebagai perintah kepada Allah. Orang percaya diharapkan taat kepada pemimpin rohaninya, agar pemimpin rohaninya merasa gembira, bukan dengan keluh kesah di dalam menjalankan tugas panggilan. Dan sebagai pemimpin rohani harus juga menjaga jiwa orang-orang percaya. Penulis juga meminta pembacanya untuk tetap berdoa bagi mereka agar penulis juga tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan di dalam tugas panggilannya. Berarti sangat ditekankan agar orang percaya punya sikap yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kerjasama antar jemaat dan para gembala ataupun hamba Tuhan, serayan Tuhan, pandita, pertua diaken akan sangat mendukung jalannya suatu pelayanan. Apalagi baik jemaat maupun serayan Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, maka keadaan gereja sangat menyenangkan. Terlebih ketika sikap hidup yang baik bisa bergembira, persekutuan dalam gereja menjadi suatu persekutuan yang indah dan damai dan yang menyenangkan. Sebagai jemaat menyadari
para hamba Tuhan, serayan Tuhan, pendeta, pertua diakan adalah sebagai penjaga jiwa mereka, yang memimpin mereka untuk terus-menerus menang dalam segala peperangan-peperangan rohani yang selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Ketika para jemaat mereka sakit, maka para pemimpin gereja, hamba Tuhan berduka cita. Serayan Tuhan selalu hadir menguatkan mereka. Hamba-hamba Tuhan, serayan Tuhan selalu setia mendoakan jemaat dalam doa-doanya. Para serayan Tuhan selalu memperhatikan akan perkembangan iman mereka, sehingga jemaat kiranya taat dan patuh kepada para hamba Tuhan, serayan Tuhan, pertua diaken, pendeta, dengan tekun mendoakan sesuatu, mendoakan serayan Tuhan, dan doa-doa secara pribadi. Jadi jangan hanya sebagai jemaat hanya mengkritik, hanya memerintah dan mengejek dan melihat kekurangan-kekurangan para hamba Tuhan saja. Sama seperti sikap bangsa Israel kepada Joshua. Dia selalu bekerja dengan bahagia, bukan dalam ketakutan dan dalam keluh kesah. Sebagai hamba Tuhan, serayan Tuhan, marilah kita bekerja untuk memelihara jiwa-jiwa jemaat kita. Kita aktif melayani. Kita aktif melayani dengan rendah hati, murah diakses, hidup jujur, tidak menghakimi, tidak lebih suka mendoakan jemaat. Kita lebih suka mendoakan jemaat, berjumpa dengan jemaat, berjiwa pengampun, mau bergabung dengan jemaat, dan tidak pandang bulu terhadap jemaat. Kalau dalam bahasa Karo dikatakan, sebagai serayan Tuhan, hamba Tuhan, jangan ada penyakit 3M, malas, meraja, entah pe medolat nina. Artinya, sebagai serayan Tuhan kita harus jadi teladan. Berat memang tugas tanggung jawab sebagai serayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, dalam pelayanan jemaat. Sehingga itu Calvin berkata, yang penting bukanlah apa yang kita kerjakan dengan kekuatan kita, melainkan apa yang dikerjakan oleh Allah melalui kita. Seorang hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, kiranya selalu punya waktu pribadi dengan Tuhan, agar tidak pernah mengalami kekeringan secara spiritualitas, sehingga pelayanan akan menjadi suatu rutinitas yang membosankan. Dengan demikian juga spiritualitas tentunya sangat penting bagi serayan Tuhan. Tidak hanya memberikan waktu pelayanan kepada jemaat, tetapi bagaimana juga serayan Tuhan untuk mengisi daripada iman spiritualitas, sehingga tidak terjebak pada rutinitas yang membosankan. Dengan demikian tentunya gereja akan menjadi kuat, kokoh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, hamba Tuhan, serayan Tuhan, dan jemaat haruslah bekerja sama dalam menjalankan tugas pemberitaan kabar baik, tugas pembawa kabar sukacita, dan paling sederhana untuk menopang, mendukung serayan Tuhan adalah dengan mendoakan serayan Tuhan. Dengan mendoakan itulah paling sederhana kita mendukung serayan Tuhan, tanpa modal, tanpa waktu, tetapi itulah salah satu bagaimana kita dukungan kepada hamba Tuhan. Makanina ulakal siidah kekurangan serayan Tuhan si pandangi, apalagi kita menggosipkan. Apakah si kata-katakan manakala sedeban? Ketika kita melihat kekurangan daripada serayan Tuhan, lebih baik kita mengatakannya kepada yang bersangkutan daripada kita mengasih taunya kepada orang lain. Sebab adik engkau si idah kekurangan serayan Tuhan,
Adik kita ketika kita mendoakan serahan Tuhan, kita pasti tidak pernah melihat kekurangan dia. Adik kita melihat kekurangan daripada serahan Tuhan, karena serahan Tuhan adalah Tuhan yang memilih kita berdoa, dan kita harus mengatakan kepada Tuhan apa yang menjadi kekurangan daripada serahan Tuhan. Serahan Tuhan adalah Tuhan yang telah memilih. Serahan Tuhan, Tuhan yang memilih. Oleh karena itu, kalau kita melihat kekurangan serahan Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Maka nina kalak karo, adingku sidah kekurangan serahan Tuhan. Adingku kita berdoa kepada Tuhan. Lanai bosi pandangi ia, karena dia adalah Tuhan yang memilih. Kita mengimani bahwa pemilihan serahan Tuhan adalah Tuhan yang memilih, dan kita dipakai jemaat sebagai alat Tuhan untuk memilih serahan Tuhan. Oleh karena itu, dalam liturgi penangkuhan pendeta, pertua diaken, secara khusus lit jerus dikatakan, aloken, totoken, tatang-tatanglah serahan Tuhan. Kita harus mendukung, mendoakan, dan cara sederhana untuk mendoakan, mendukung serahan Tuhan dengan mendoakan dia. Itu adalah pekerjaan yang paling sederhana, tidak mengeluarkan waktu, tenaga di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi firman Tuhan bagi kita hari ini. Bagaimana sikap harus kita bekerja sama antar serahan Tuhan dengan jemaat, sehingga dengan demikian persekutuan dalam hidup gereja menjadi gereja yang kecil, menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Inilah firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat Tuhan yang sampai kepada kami melalui sapaan firman Tuhan. Kiranya Bapa, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, mengingatkan kami bagaimana kerjasama yang baik antara hamba Tuhan, serahan Tuhan dengan jemaat. Bagaimana serahan Tuhan, jemaat saling bekerja sama. Hamba Tuhan selalu menjalankan tugas untuk memelihara kehidupan rohani jemaat. Dan bagaimana juga jemaat mendukung para hamba Tuhan. Sehingga dengan demikian Bapa, gereja Tuhan semakin kuat kokoh untuk menjalankan misi panggilan Tuhan, untuk mewartakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Berkati firman Tuhan yang sampai kepada kami hari ini Bapa. Walaupun hamba Tuhan sudah berhenti untuk berbicara firman Tuhan, tapi kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu mengingatkan kami akan firman Tuhan yang sampai kepada kami hari ini. Dan dengan demikian juga firman Tuhan menjadi sumber kekuatan di dalam setiap langkah kehidupan di tengah-tengah gereja maupun di dalam segala aktivitas totalitas kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Bapa, kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sekarang sampailah kita pada pengakuan iman rasul kita. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang sampailah kita pada saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Saudara, tibalah saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Allah. Firman Allah sebagai nas persembahan diangkat dari Keluaran 25 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagimu persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong kasihnya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B, bagian pertama sampai dengan yang kedua. Mari kita berdoa persembahan dan doa sifat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik kesehatan maupun segala usaha yang kami lakukan. Kesehatan kami juga, kami percaya Tuhan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mengucap syukur melalui ibadah kami pada hari ini, dan kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Bapa yang mengkuduskan persembahan kami, dan Tuhan juga yang mengajari gereja Tuhan untuk menatalayankan akan persembahan kami, sehingga dengan persembahan kami Bapa, pekerjaan, pekabaran, berita Injil melalui tritugas panggilan gereja semakin nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan juga yang memberkati segala aktivitas usaha kami Bapa, sehingga dengan demikian berkat Tuhan berlimpah ruah yang kami terima daripada Bapa, dan Tuhan juga yang memberikan pengertian yang dalam kepada kami Bapa, sehingga kami dapat mengimani bahwa apa yang kami miliki datangnya daripada Tuhan, dan kami juga diberikan kekuatan untuk menjadikan apa yang kami miliki Bapa menjadi berkat bagi orang lain, baik kepada gereja, keluarga, demikian juga kepada masyarakat di sekitar kami. Dan berikan hikmat kepada kami Tuhan, sehingga melalui hari-hari hidup kami
kami dapat menata hidup kami, mengisi ulang, sehingga dengan demikian hidup kami dapat berguna bagi orang lain, sehingga dengan demikian hidup kami menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati para pelayan Tuhan di tengah-tengah majelis runggun ini, mulai dari majelis runggun, BPMR, Pandita, kiranya Tuhan yang tetap memberikan hikmat kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan, sehingga Bapa, dia selalu dengan semangat untuk memberikan waktu, tenaga, pemikiran untuk pelayanan guna kemuliaan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat semua yang bertugas pada pelayanan kami hari ini, mulai daripada song leader, pemusik, dan semua yang bertugas liturgis dan yang bertugas dalam pelaksanaan ibadah kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati atas semua pelayanan yang dia lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Bapa isi keluarga, berkati profesi pekerjaan yang dia kerjakan, sehingga melalui pekerjaannya berkat Tuhan berlimpah ruah yang dia terima, dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa atas semua pelayanan di tengah-tengah gereja kami ini. Walaupun kami Tuhan belum bisa berjumpa seperti biasa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui persekutuan baik PJJ kategorial melalui virtual, iman percaya kami dikuatkan, persekutuan kami dapat dikuatkan melalui firman Tuhan, sehingga Bapa melalui itu kami yakin dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah menjauhi kami dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat semua para jemaat kami dimanapun berada, Tuhan yang memberkati segala aktivitas pekerjaan yang dia lalui, sehingga melalui pekerjaannya Tuhan berkat Tuhan berlimpah ruah bagi jemaat kami yang mungkin kurang sehat. Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga Bapa, walaupun dia dalam fisik yang kurang sehat, tapi iman percayanya tetap kuat, berpengharapan kepada Tuhan, dan semua keluarga juga diberikan kekuatan untuk saling mengasihi, sehingga dengan demikian Tuhan, kasih karunia pertolongan Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada dia, dan dia juga Bapa bisa mengucap syukur akan kehidupan melalui kegiatan gereja yang kami jalani pada hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami yang mungkin mengalami berbagai tantangan, problema kehidupan. Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga melalui kekuatan yang datang daripada Tuhan, dia tidak putus asa, tapi dia berpengharapan kepada Tuhan, karena dia yakin Bapa, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang datang kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ampuni kami Bapa akan segala kekurangan, segala dosa yang kami lakukan, sehingga kami Tuhan diperbaharui untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan berpisah dari bait Allah ini. Tuhan juga yang menyertai kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat di dalam setiap langkah kehidupan kami dalam hari-hari yang kami lalui. Ini doa kami Bapa, kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 413 bagian pertama sampai bagian yang kedua.
Mari kita ucapkan doa Bapa kami, kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupanmu, sabarlah di dalam memberitakan Injil. Tetaplah bersukacita karena Allah lah yang memelihara engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.